A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Sagung Dumadi. Baik, ini ada seorang ustadz, levelnya masih di tataran syariat, ya, mendatangi Bapak Kiai Haji Gus Mukhlason Rosyid yang ada di Ponorogo, ya, Pompres atau pimpinan Pondok Pesantren Jaya Baru, yaitu Kiai Haji Mukhlason Rosyid yang sudah levelnya di tingkatan ilmu hakikat makrifat, ya. Orangnya kalau Kiai Haji Gus Mukhlason Rosyid itu sudah sampai mukasyafah atau sudah musahada gitu. Tapi ini ada orang syariat, ustadz, ya, mendatangi atau ngajak debat kepada Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pimpinan pondok pesantren yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, pesantren Jaya Baru. Nah, yang jadi aneh ngejak debat itu, ya, masih levelnya atau tingkatan ilmu syariat atau ilmu fikih, fuqaha, tata cara. Kalau fikih itu ya syariat, masih dina aturan. Ya, ada 4 nih Bapak Ibu. Pertama syariat, ya, torekat, hakikat, dan makrifat. Ya, syariat baru sebatas aturan, ya, tata cara, batal haram, ya, neraka yang dibahas, ya, yang hanya bisa mendebat, ya, ngajaknya debat, ngajaknya ibaratnya bukannya diskusi, bukan. Nah, yang ada menghakimi, mencela, mengklaim dirinya paling suci, paling benar sehingga orang lain salah, itu yang tataran syariat. Nah, syariat, ya, aturan. Torekat 7 cara atau jalan, ya, jalan. Nah, hakikat tujuan. Makrifat, ya, makrifat itu penyempurnaan. Begitu ceritanya, ya. Ya, ada 4 level 4 syariat, torekat, hakikat, makrifat, ya. Terus ada di orang-orang syariat itu yang mengerjakannya pakai apa namanya? Pakai jasad, jasmani. Kalau orang-orang toriko makanya pakai apa gitu? Pakai hati kalau orang tarekat. Kalau orang hakikat dikerjakan oleh, ya, jiwa. Orang makrifat dikerjakannya oleh rasa. Ya, begitu. Ya, ceritanya. Nah, sedangkan orang syariat nih melewati torekat juga belum, ya, ngejak debat ke orang hakikat atau makrifat. Ya, mau bakal sampai. Yang ada juga suasana yang sejuk bisa jadi panas, nar, ya. Nar itu apa? Api. Jadinya suasana jadi pecah, api jadinya gitu. Nah, gitu. Jadi dikerjakannya itu kalau orang-orang syariat, ulang lagi, ya, pakai jasad, ya, dikerjakannya. Orang torekat pakai hati ngerjakannya, ya, pakai hati, ya. Orang-orang hakikat dikerjakannya pakai apa gitu? Pakai jiwa, keikhlasan, ya. Makrifat lah ibaratnya, pakai rasa, sudah, ya, ibaratnya. Nah, begitulah. Jadi sangat jauh sekali. Sedangkan orang syariat ngelewatin torekat juga belum, jalan masih di anak aturan aja, muter-muter aja di bacaan. Apalagi ngejak debat ke sini, ya, ya, kayak ilmu hakikat, kayak Kiai Haji Gus Mukhlason Rosyid yang ada di pimpinan pesantren, ya, Jaya Baru yang ada di Jawa Timur, Ponorogo, Jawa Timur, gitu. Ya, mual bakal sampai. Ya, lebih lengkapnya nanti simak di penjelasannya. Ada nih, simak, ya. Jangan lama-lama, tolong simak dengan hati, dengan rasa supaya bisa masuk ke sanubari, ke hati nurani yang paling dalam gitu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bertauhid kepada Allah, benar Pak, ya. Dan Bapak mengatakan bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini digerakkan Allah, kita sholat digerakkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an
Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Lantas, jika manusia itu berbuat keburukan, apakah itu juga digerakkan oleh Allah atau nafsunya? Keburukan itu banyak sekali, Pak. Salah satunya yang paling kecil, merokok. Merokok itu keburukan. Dan di sini ini rumah Allah. Betul, Pak ya? Betul, rumah Allah. Kita itu kalah, Pak, sama orang Kristen. Orang Kristen keluar dari gereja itu tidak merokok, Pak. Kita di sini umat Islam yang bertauhid kepada Allah merokok, Pak, di dalam musola. Berarti belum, Pak. Berarti jika merokok itu sebuah kebaikan menurut orang-orang yang katanya orang-orang itu gak apa-apa, berarti berbohong atau berdusta kepada kebenaran, ya kan? Terus berarti kita itu harus meninggalkan merokok. Betul, Pak ya? Dan ilmu itu ada dari Allah. Kalau orang-orang tidak percaya, orang yang merokok dan orang yang tidak merokok ketika dirongsen, paru-parunya itu beda. Dan itu rongsen itu berarti dari sebuah ilmu, ya Pak ya, datangnya dari ilmu dan itu dari Allah. Kita percaya, kita harus percaya. Ya, kenapa orang-orang itu kok merokok di tempat, ya, terus berarti kita belum bertauhid kalau kita melakukan kerusakan. Itu Pak. Sudah? Oke. Ini apakah orang yang melakukan kerusakan itu bertauhid gitu? Kan tidak. Sudah. Saya tanya, miturut pandangan jenengan pemahaman sampean iku cara definisi tarkib tauhid itu apa? Coba. Tauhid kan Bapak Kading mengatakan. Kalau saya tanya kepada Anda. Iya. Tadi mengatakan dulu. Saya bertanya. Iya. Gitu? Iya. Miturut jenengan definisi at-tarkibu bit tauhid itu bagaimana? Menurut jenengan? Aku nggak nyalahno jenengan. Coba. Bertauhid itu artinya itu. Maksudnya al ilmu bit tauhid, tarkibnya itu apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Oh, bahasa Jawa ya? Okay. Mengesahkan pada Allah menurut sampean bagaimana? Mengesahkan pada Allah itu ada melaksanakan perintahnya sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah jalan hidup manusia untuk kembali. Oh, kenapa? Karena manusia ini lahir atau dari surganya Allah dan kembali kepada Allah, ke surganya Allah lagi. Nah, disitulah kita harus untuk kembali ke surganya Allah tadi. Kita itu harus melaksanakan perintah Allah. Sudah. Perintah Allah salah satunya untuk manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sampun. Kalau tanya, jenengan makhluk napa mboten? Maksudnya? Jenengan iki makhluk napa kholik? Saya makhluk. Oke. Surga neraka iku makhluk napa kholik? Surga neraka itu ciptaan Allah, Pak. Lah iya, makhluk apa kholik? Nah, menurut sampean makhluk, Pak. Saya tanya pada jenengan. Nggih. Surga, nama surga ya? Ya. Surga atau neraka. Ya. Itu makhluk napa kholik? Menurut sampean ya apa? Itu ciptaan Allah, berarti itu bukan kholik. Lah iya, Pak. Berarti itu makhluk, iya kan? Makhluk toh? Ya. Oke. Sifatnya makhluk niku bisa gerak sendiri ndak? Tidak. Kenapa? Bener sih Ya, tak. betul, Pak. Kalem Iya. nggih.
Saya di sini tidak berdebat Pak ya. Enggak, kita tidak berdebat. Tapi saya cuma tanya. menghormati atas semua pendapat orang lain. Ya. Ini, makanya saya katakan kita makhluk. Oke, sepakat nggih makhluk nggih? Bukan kholik. Surga neraka itu kan ciptaan Allah. Berarti disebut makhluk nggih? Oke. Aku bertanya terhadap jenengan, apakah seluruh makhluk itu bisa gerak sendiri? Ya tidak. Nah, terus yang gerakkan siapa? Allah. Oke. Kalau yang menggerakkan Allah, pernahkah Allah berbuat salah? Allah tidak pernah salah. Nah, wis mulai. Pun bener Pak, pun bener Pak, pun bener. Pun bener. Pun leres, niku pun leres. Kalau dalam hati sampean Allah tidak pernah berbuat jelek atau keburukan. Contoh nyun sewu. Merokok tadi buruk ya? Buruk. Oke. Andai kata Allah tidak menggerakkan saya merokok, bisa saya merokok sendiri sebagai makhluk? Saya tanya lagi ya. Maaf Pak ya. Saya tidak bisa jawab itu. Gini. Ngeten. Iki mbon saged ketemu. Masalahnya panjenengan damel pandangan hukum syar'i. Lah kami memakai pandangan hukum hakiki. Ini persoalannya. Sampai akhir zaman, Pak. Mboten ketemu. Maaf. Kita ini umat Islam, Pak. Iya kan? Aku Islam kan? Umat Islam harus mengikuti hukum syariat. Betul enggak? Saya tanya lagi, betul tidak? Betul. Ya. Oke, ayo. Oke. Betul lah. Kita tidak berdebat kan? Oke. Kita diskusi. Kalau kita ikuti hukum syariat, berarti syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, betul enggak? Betul. Sekarang aku tanya, umat Islam wajib enggak mengikuti hukum hakikat? Sama jawab. Sekarang sama jawab. Hakikat yang mana? Wajib enggak? Loh, saya tanya, hakikat yang mana? Ya tauhid itu tadi loh. Umat Islam wajib bertauhid. Oh, kalau manusia wajib bertauhid, mengapa manusia masih mengakui kalau dirinya itu yang melakukan? Coba. Saya tanya. Menurut pandangan saya Pak, nyun sewu ya, selama orang masih mengakui dirinya yang merasa bisa melakukan ini tanpa centelan yang menggerakkan Allah, berarti itu belum bertauhid. Menurut pandangan saya. Oke. Berarti menurut pandangan Anda, saya tanya ya. Ya. Menurut pandangan Anda, orang yang melakukan kerusakan itu apakah digerakkan oleh Allah? Betul. Bukan, Pak. Saya tak teruskan. Sampai pun salah, mau dipotong dulu. Itu menurut pandangan manusia dikatakan buruk. Oke? Tapi pandangan Allah tidak buruk. Coba sampai mandang dua arah. Tadi kan sudah saya tanya, Allah kan nggak pernah berbuat buruk. Itu buruk untuk manusia, tapi bagi Allah tidak buruk. Gini, wes sekarang orang mati yang membunuh siapa? Sing membunuh orang mati siapa? Orang hidup dibunuh siapa? Aku tanya dulu. Maaf Pak ya. Aku tanya dulu, iya, jawab apa? Dulu, sih. Allah apa makhluk lain yang membunuh menurut pandangan sampean? Gini, ruh itu miliknya Allah. Betul Pak ya? Kabeh iku wae Gusti Allah. Enggak, tadi kan kita bicara buruk baik toh? Iya. Jangan keluar dari buruk baik. Sekarang saya ngomong, ada orang mati secara syariat karena sakit apa itu? Karena mati gantung diri, karena apapun. Aku bertanya, kalau jenengan betul-betul bertauhid, yang mematikan orang hidup itu Allah apa selain Allah? Maaf Pak ya, yang enggak sederhana apa Pak? Jawab Allah apa selain Allah, gitu aja. Tunggu dulu Pak. Sampai jawab dulu. Iya, saya jawab. Gini Pak ya, ruh itu kan milik Allah. Dan yang mengambil ruh, yang berhak mengambil ruh itu Allah. Berarti setiap makhluk yang bernyawa itu adalah milik Allah. Dan hak Allah itu adalah mengambil ruhnya kembali. Berarti yang membunuh siapa? Yang mengambil ruh itu Allah. Lah iya, kan mati. Ya. Berarti yang mematikan siapa? Ya Allah tadi. Lah ya udah. Berarti kan nggak ada campur tangan selain Allah toh? Nggak ada toh? Maksudnya gimana? Nggak ada campur tangan Allah.
Wis tak kekno panitia mawon. Niki mbon saged ketemu. Kula takon nggih. Nggih, kula takon sampean. Nggih. Napa rokok niku dilarang? Ngeten, nek panjen koyo ngunu tinggal Anda memandang arah mana. Memandang itu makhluknya yang bisa bergerak sendiri, apa memandang sebenarnya siapa sebagai penggerak? Kantun ngoten mawon. Nggih. Wis pun kula serahno nangone Pak Panitia wis niki mboten saged ketemu. Nggih, ampun. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, bagaimanapun juga saya juga termasuk panitia di sini, nggih. Gini ki sing diarani kecelakaan, tabrakan iki, Gus. Ya wajar lah, selama ini kita kan dalam perjalanan toreko ya. Perjalanan itu gue embengi ono kecelakaan nih, nggih ya. Kula wingi yo tabrakan Gus ngene anu ditawa berwong bares. Lah ini tabrakan antara nih hukum hakikat kali hukum syariat tabrakan. Pramila kula suwun kanca-kanca sing belum memahami ilmu tauhid monggo dipiringaken dulu rumiyin. Nggih ya. Ngoten lho nggih. Ana khairu minhu, jangan merasa dirimu lebih baik, iblis kamu. Sudah disampaikan Gus Mukhlason. Iblis lapo sih? Gara-gara merasa dirinya lebih baik. Karena apa? Karena iblis itu memandang mata dohir gitu loh, mata syariat gitu loh. Jadi pandangan mata itu ada dua Mas ya, pandangan mata dohir, pandangan mata batin. Lah sing jenengan maksud itu lah ngoten lah, pandangan mata dohir gitu. Musolan itu enten loro Mas, Ka'bah itu enten loro. Kolbun mukminin Ka'bah itu loh, hati ini wong mukmin Ka'bah. Jadi musola niki nggih ya. Musola niki sama lah ngomong musola kok rokokan lah ngoten nggih ya. Lebih parah lagi musola yang di dalam dada iki lho. Iki nek gurung bersih hati iki jek kakehan riak, sombong dan lain sebagainya iki jek kotor atine, belum bersih, iku sing luwih berbahaya. Niku pandangan hakikat Mas nggih. Jadi pandangan syariat nopo sing kita pandang dengan mata dhahir ini, kalau kita belum memahami monggo dilanjutaken ngaosi rumiyin ya, ngaosi rumiyin. Insyaallah saya tidak menyalahkan panjenengan Mas nggih, mboten menyalahkan. Wong tujuane jenengan mriki wong ngaji ya. Cuma ini dibuat pengalaman bahwasanya barangkali di antara pemula sing cek kait melok ngaji gurung memahami niki monggo dipirengaken rumiyin ya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kula panjenengan sedaya ngaos tauhid niki ya, endingnya akhirnya kita bisa menyadari kita bisa menyadari sehingga kita dapat mau dan mampu menerima hidayah Allah yang arupi agama hakikat tauhid ini, sehingga kula panjenengan sedaya semuanya dikirim selamat di dini wa dunya wal akhirah. Nggih, nyuwun sewu ngapunten pun sampai dilanjutaken, karena itu nek dilanjutaken tabrakan terus nggih. Nggih. Makaten. Kayak kalau kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 208. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah khali sampurna. Nek cara ngomong kitab, di mana ada hal mesti wonten sohibul hal. Niki.
Lah, sohibul khali pundi? Satu. Nomor dua, mengapa kita sudah beriman kok dipanggil untuk menyempurnakan padahal tarafnya kan Islam, iman, ihsan. Ada apa dengan ayat itu? Kalau boleh saya jawab, manusia itu terdiri di samping jasmani juga rohani. Iman kita itu masih amburadul. Dikatakan amburadul, iman kita belum ilahun wahid. Belum. Contoh saya, aku lebih suka mentamsilkan saya daripada orang lain. Selalu saya contohkan saya. Itu ada semangka. Saya makan terasa manis. Imanku mesti manis datangnya dari semangka. Ini kalau disikapi kacamata syariat benar. Tapi kacamata hakikat, sitah tanpa Allah. Bisa tah makhluk semangka memunculkan rasa manis? Udah. Empun diterima ning akal bos, terima ning ruh, hati. Ngen-ngeno. Sampeyan ngen-ngen. Kita ngaji tauhid itu bukan tujuannya gontok-gontokan. Meresapi. Mana nanti kebenaran kita yang dalam hati kita yang kita ambil. Yang dipanggil yakni dak di dalam surat Al-Baqarah 208. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun? Kok amanu? Sudah beriman kok kalimat berikutnya adalah fisilmi, agama lagi Islam. Nak mudun laan. Itu berarti tanda kalau iman kita itu masih belontang. Karena nafsu yang ada pada diri kita yang kita tidak tahu. Apa sih visi dan misinya nafsu dalam diri kita? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala amaratum bisu. Ngajak elek, ngajak lali, hati sampai datang Allah. Mesti saya tadi akan lalai. Kalau manis datangnya dari Allah, justru saya beriman dan ingat kalau manis datangnya dari makhluk yaitu semang. Masuklah kamu udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sempurna. Yang nomor dua, di samping iman kita masih amburadul, jasad kita lah Pak yang sing muslim, tapi roh ini belum. Buktinya iman roh kita itu masih belontang. Artinya kesempurnaan Islam itu tidak hanya di syariah Pak. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini yang umat Islam tidak menyadari. Akhirnya tidak ngerti carane wudu cara batin. Wudu cara hakikat rohaniyah yang bila main tanpa nganggo banyu. Nek jasmani memang wudu kita cara ambek banyu, syariate di situ harus memakai al-ma'u thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Jasad, roh kita kemana? Sholat aja lah, ayo ngomong sholat. Jasad kita sholat, ruhaniyah kita menghadap mana? Ingat Bapak, berhubung iman saya masih belontang-belontang, ya waktu sholat hatiku ingat bokong semok, ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat. Pertanyaan saya, sholat seperti itu sudah benarkah?
Sampai jawab ning ati ae. Sebab mohon maaf, kalau kita bicara masalah sholat, lihat surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Wakumu lillahi qanitin memakai arti ay khosyi'in. Wajib khusuk. Khusuk berarti harus bertemu Allah. Sedangkan tadi saya bertemu semangka. Pertanyaannya, sudahkah sholat menghadap Allah seperti itu benar? Sampai jawab dewi-dewi ning ati. Kalau saya disuruh jawab, sholat saya belum benar. Secara jasmani sudah benar. Karena syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat sudah terpenuhi. Sah miturut jasmani, tapi ruhania saya masih menghadap selain, disebabkan ra ngerti junube roh, wudune roh, orang ngerti sholati roh, orang ngerti. Mengapa demikian? Karena kita menolak ajaran tauhid. Udah titik. Tauhid itu ada 4 loh Pak. Sampeyan pun salah paham. Sing kula maksud menolak ajaran tauhid, tauhid yang mana? Sampeyan buka ning Quran 30 juz, ono 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kebanyakan kita belum sampai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah kita sering mengatakan orang itu yang melakukan. Padahal tanpa gerakan yang menggerakkan Allah tidak bisa. Memang Pak, saya akui antara pandangan syariat dan hakikat nggak sama. Temukan apapun nggak akan bisa ketemu. Karena syariat memandang makhluk. Sapa sing ngaji? Klason. Sapa sing ngentu? Klason. Tahu ngentu ya? Itu pandangan kita makhluk. Kita tidak bisa memandang Allahnya, nggak bisa. Karena makhluk itu menghijabi hati saya. Tapi coba bagaimana pandangan hakikat? Pandangan ruh itu memandang terhadap siapanya? Sang penggerak. Oleh karena kita, mohon maaf, belum mau menerima la ilaha illa anta wa ana, jadinya seperti itu kita. Adakah surat apa? Anta wa ana. Lihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pemahamannya bagaimana? Ikuti, pahami terlebih dulu. Makanya nek pun pahamiku, mesti iman sampean sedikit demi sedikit hilang selain Allah ini nanti, ya. Dan ada Pak memang dasar tauhid. Iki mang yo mlebu jerone pun pembahasan kita. Ada dasar tauhid, biar tahu dasarnya dilihat dulu. Saya mengatakan dasar itu setiap Ramadan, mulai awal hari Ramadan sampai kadang 15, kadang 10 hari, khusus dasar yang kubahas. Enggak bingung nek teng mriku, nggih? Nggih. Cekap nggih? Nggih pun Mas, jangan jenengan jangan santai ae. Ning ati wis gak usah hati ngene. Sebab ngene Pak, ya. Lambat laun kita memang butuh proses, ya. Proses. Kita juga tidak boleh menyalahkan mereka yang belum sepaham, karena ada memang butuh proses. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan ini tadi menjadikan satu buah pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup sarana surat Fatihah, mudah-mudahan selalu dibuka hidayah datang kita. Lahumul Fatihah.